membahas sebuah film yang bercerita tentang halo guys, kali ini kita akan membahas seorang wanita yang memiliki umur seorang remaja yang telah jatuh cinta pada jauh di atasnya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe guys, biar saya lebih semangat untuk ngepost video-video selanjutnya. Ya, langsung aja ya, daripada berlama-lama. Film ini adalah film berjudul The Rider. Ya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke guys, ini dia ceritanya. Cerita diawali oleh seorang pria bernama Michael yang sedang menaiki kereta. Tapi pria ini tidak memiliki tiket, sehingga dia harus dikeluarkan dari kereta. Naasnya, di luar keadaan sedang hujan, membuat Michael menggigil dan kedinginan. Untung saja ada seorang wanita yang bernama Hannah yang menolongnya dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Michael dirawat oleh Hannah hingga sembuh. Dan setelah sembuh, Michael membawakan bunga untuk Hannah sebagai tanda terima kasihnya telah merawatnya dari kehujanan tersebut. Setelah meletakkan bunga, ketika Michael hendak pergi, dia tidak sengaja menampak Hannah yang sedang mengganti pakaian. Ketika Hannah melihatnya, Michael lari untuk menghindari rasa malu yang telah ia lakukan. Akhirnya Hannah mengajak Michael untuk ikut naik kereta agar Michael dapat membantunya untuk membersihkan batu bara yang ada di bawah rumah. Setelah membersihkan batu bara, Michael nampak kotor, lalu Hannah menyuruhnya untuk segera mandi. Setelah selesai mandi, Michael didatangi oleh Hannah yang sedang di pucuk asmara. Dan mereka melakukan, ya, kalian semua pasti tahu. Setelah makan malam, Michael bercerita kepada keluarganya agar dia besok bisa kembali lagi ke sekolah. Tujuannya satu, agar dia bisa bertemu lagi dengan Hannah. Betul saja men. Ketika pulang sekolah, Michael langsung berlari ke rumah Hannah, membuka pakaian, dan mereka langsung melakukan sesi kedua. Ya, gila banget di bocah ya. Seperti biasa, setelah melakukannya, Hannah dibacakan novel oleh Michael sebagai hadiah kepada Hannah yang telah membuat Michael senang. Keesokan harinya, Michael menjemput Hannah di kereta. Hal ini membuat Hannah marah karena Michael datang tanpa perizinan dari Hannah. Di rumah mereka sedikit perdebatan yang membuat Michael diusir oleh Hannah. Tapi bocah ini malah nangis dan tidak senang dengan perlakuan Hannah kepadanya. Akhirnya dia kembali lagi kepada Hannah untuk meminta maaf dan curhat kepada Hannah kalau dia belum pernah melakukan hubungan kepada wanita sebelumnya. Dan Michael yang sudah bersama Hannah selama 4 minggu, Michael mengaku tidak bisa hidup tanpa Hannah. Dan ternyata ketika Michael menjemput Hannah di kereta, Michael berharap agar dia bisa dicium oleh Hannah. Setelah itu, mereka langsung melakukan sesi 3. Gila. Gila cuy. Sekarang Hannah memiliki aturan baru di mana Michael harus membacakan cerita dulu sebelum mereka melakukan proses penggenjolotan. Setelah Michael membacakan cerita untuk Hannah, tiba-tiba Michael memiliki ajakan kepada Hannah, di mana ia mengajak Hannah untuk liburan dengan sepeda dan telah memiliki rute. Tiba-tiba Hannah mengambil buku itu dan mereka melakukan proses kesekian kalinya. Keesokan harinya, Michael dan Hannah mulai menyusuri daerah-daerah hingga akhirnya mereka berhenti di tempat makan. Ya, setelah mereka memesan makan dan selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka berhenti di sebuah gereja. Mendengar suara nyanyian dari gereja, Hannah masuk ke dalam gereja dan melihat anak-anak bernyanyi, sedangkan Michael hanya diri di depan pintu sambil melihat Hannah. Setelah itu, mereka pergi ke tempat sungai dan Hannah pun mandi. Namun, Michael menolak mandi karena dia lagi sibuk membuat puisi untuk Hannah. Keesokan harinya, Hannah mendapatkan berita baik bahwa dia akan dipromosikan oleh kantor dan mendapatkan jabatan lebih tinggi. Di sisi lain, Michael yang sedang bermain dengan temannya langsung pergi menyusul Hannah ke rumahnya. Di sana, terdapat perdebatan antara Michael dan Hannah. Sampai ketika Michael mencipok Hannah, hal ini membuat Hannah marah dan menampar Michael. Setelah itu, Michael dimandikan oleh Hannah
Dan tiba-tiba nafsu birahi Michael naik dan terjadilah tik-tak tik-tuk tik-tak tik-tuk. Setelah itu, Michael disuruh lagi oleh Hana untuk kembali ke teman-temannya. Keesokan harinya, Hana pergi meninggalkan rumah. Karena ada firasat, akhirnya Michael mengunjungi rumah Hana dan melihat Hana. Ternyata di sana kosong, Hana telah tiada di rumahnya. Pergilah Michael dengan keadaan sedih. Beberapa tahun kemudian, Michael telah beranjak dewasa dan menjadi salah satu mahasiswa hukum. Hingga suatu ketika, Michael menghadiri persidangan, di mana persidangan ini membahas adalah kasus Hana. Jadi, setelah Hana meninggalkan rumah, Hana bekerja sebagai penjaga tahanan. Hana didakwa sebagai kasus pembunuh ratusan orang karena Hana dituduh mengunci ratusan orang dalam gereja saat peperangan, dan ratusan orang tersebut mati terbakar. Dalam persidangan tersebut, Hana didakwa oleh dakwa lain bahwa Hana lah yang memimpin penjagaan dan menulis laporan. Lalu Hana disuruh menulis untuk mencocokkan apakah tulisan Hana sama dengan tulisan yang ada di laporan tersebut. Namun sayangnya, Hana menolak, dan Hana memilih lebih mengakui bahwa dia lah yang menulis laporan. Beberapa hari kemudian, hasil persidangan pun telah diumumkan. Hana diputuskan untuk menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan teman-temannya lain hanya 4 tahun. Hal ini membuat Michael menangis. Beberapa tahun kemudian, Michael telah menikah dan telah mempunyai seorang anak. Namun, pernikahan Michael gagal. Malamnya, Michael mulai membuka dan membaca semua buku-buku yang dulu sering dibacakannya untuk Hana. Dan akhirnya, Michael mulai merekam semua dan mengirim ke Hana. Setiap hari, Michael terus merekam dan mengirim ke Hana. Kemudian, Hana pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku agar dia dapat mulai belajar membaca dan menulis. Hingga suatu ketika, Michael dihubungi oleh salah satu seorang petugas penjaga tahanan yang memberitahu Michael bahwa sebentar lagi Hana akan dibebaskan. Besoknya, Michael langsung pergi ke tahanan dan langsung disambut oleh penjaga tahanan dan ditujukan ke tempat Hana. Tibalah Michael menemui Hana. Tampak di sini, Hana sudah mulai tua dan memiliki rambut putih. Lalu, Hana mulai memegang tangan Michael, namun Michael menolaknya. Dan Michael berkata bahwa dia telah menyiapkan rumah serta pekerjaan untuk Hana. Kemudian, Michael mulai menanyakan masa lalunya Hana. Namun, Hana tidak bisa mengingat masa lalunya dan hanya mengingat setelah persidangan. Lalu, Hana berkata bahwa yang mati akan tetap mati. Jadi, mereka yang mati dalam gereja karena takdir mereka, bukan salah Hana. Keesokan harinya, rumah yang telah disiapkan untuk Hana telah selesai dan tibalah hari kebebasan bagi Hana. Datanglah Michael dengan membawa bunga untuk menjemput Hana. Namun sayang, Hana telah meninggal karena bunuh diri. Michael mendapat wasiat dari Hana, di mana isinya Michael harus memberi uang yang ada dalam kotak kepada orang yang selamat dari pembakaran tersebut. Ya, keesokan harinya, tibalah Michael ke rumah orang yang selamat dari kebakaran tersebut. Di sini, Michael mulai menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Hana adalah orang yang buta huruf dan tidak pandai membaca dan menulis, dan mulai belajar membaca dan menulis ketika berada dalam tahanan. Dan cerita pun selesai. Jadi, sekarang kita tahu kenapa Hana lebih suka mendengarkan daripada membaca sendiri cerita yang dibacakan oleh Michael. Yang buat saya geram, andai saja ketika dalam persidangan Hana mengakui bahwa dia tidak pandai menulis dan membaca, mungkin saja Hana tidak akan dipenjara seumur hidup. Namun, Hana lebih memilih dipenjara daripada mengakui bahwa dia tidak pandai membaca dan menulis. Oke geng, kesimpulan dari film ini adalah lebih baik Anda mengakui kekurangan Anda daripada Anda harus malu namun dapat membuat Anda sengsara bahkan untuk seumur hidup.
Oke, untuk kalian yang ingin request film apa yang akan saya bahas berikutnya, bisa komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, terima kasih buat nonton sampai akhir. Thank you.